Perkenalkan, nama saya Ludia Ledehiku dengan NIM 2103040070 dari kelas 3B Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kepartaian, sistem pemilu, dan hubungan dengan pemerintahan, serta materi tentang kajian pemilu, perkembangan demokrasi, konsep demokrasi, aliran demokrasi, dan kajian tentang demokrasi prosedural dan substansi. Saya akan membahas materi yang pertama tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru 1969 sampai 1998 setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965. Terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Yang keempat, demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Untuk materi yang kedua tentang konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada 2 bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Yang pertama, bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berkedaulatan, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Yang berikut tentang aliran demokrasi dan kajian tentang demokrasi prosedural dan substansi. Bentuk demokrasi yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansi. Demokrasi prosedural adalah demokrasi pemerintah yang menekankan pada prosedur pelaksanaan demokrasi seperti bagaimana cara memilih pemerintah dengan cara demokratis, seperti musyawarah dan mufakat atau voting. Sedangkan demokrasi substansi berarti melihat demokrasi pada substansi, yakni menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan hak sipil sebagai pelaksanaan demokrasi. Membangun demokrasi substansi artinya dengan membangun melaksanakan pemilu yang tidak hanya prosedural saja, tetapi menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dicintai rakyat, dan dipercaya rakyat. Materi yang berikut tentang sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal
hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer pemerintahan serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Yang kedua, sistem duipartai. Sistem duipartai berarti adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam sebuah negara. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Yang ketiga, sistem multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem duipartai. Negara yang menggunakan sistem multipartai adalah negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan masih banyak lagi. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Materi yang kedua, sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau menetransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih atau yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri. Dalam melaksanakan pemilihan umum, di antaranya sistem hak pilih, sistem pembagian daerah pemilihan, sistem pemilihan, sistem percalonan, sistem pemilihan umum di bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu pertama, sistem pemilihan mekanis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Yang kedua, sistem pemilihan organis. Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persatuan hidup. Jadi, persekutuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Yang berikut hubungan sistem kepartaian, sistem pemilu dengan sistem pemerintahan. Dalam kerangka teori sistem politik, sistem kepartaian merupakan input, sistem pemilu merupakan black box, dan sistem pemerintahan merupakan output. Singkatnya, partai-partai politik mengikuti pemilu, berkompetisi untuk membentuk atau menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Posisi sistem pemilu sebagai black box yang memproses input menjadi output tentu sangat menentukan baik bagi sistem pemerintahan
maupun sistem kepartaian. Hubungan antara sistem pemilu, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Sistem pemilu memberikan kebebasan untuk semua partai dalam memperebutkan kursi suara dan akhirnya para anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah terpilih, merekalah yang akan menjadi pemimpin dan mengawasi pemerintahan. Jika tidak ada ketiganya, Indonesia bukanlah negara demokrasi. Konten ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Hubungan antara Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian, dan Sistem Pemerintahan.